Oke teman-teman, kali ini kami akan menyajikan sebuah video yang berisikan tentang hasil praktikum dari kelompok kami. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Hosea Joy Hermawan, Malika Zalfa Rafifah, Muhammad Rafael Rizky Wijaya, Rahma Davina, dan Tasya Azahra Hartanto. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah mempelajari cara menentukan golongan darah A, B, O, dan juga RH. Dan yang kedua, menghitung tekanan darah sistol dan diastol. Yang ketiga, mengukur dan menghitung denyut nadi pada kondisi normal atau istirahat dan setelah aktivitas fisik. Kegiatan yang pertama adalah menentukan golongan darah. Baik teman-teman, pada praktikum kali ini kami menggunakan beberapa alat dan bahan. Pada kegiatan pertama, penentuan golongan darah, alat dan bahan yang kami gunakan adalah bot lancet atau pen, kartu golongan darah, kapas, tusuk gigi, alkohol 70%, dan satu set antisera. Cara kerja dari penentuan golongan darah A, B, O. 1. Hapuslah ujung jari menggunakan kapas yang diberi alkohol 70%. 2. Tusuklah jari tersebut menggunakan bot lancet steril. 3. Hapuslah tetesan darah pertama dengan menggunakan kapas beralkohol hingga bersih. 4. Pijatlah jari tersebut perlahan hingga keluar darah dari luka tadi, kemudian teteskan darah yang keluar pada kartu golongan darah. 5. Teteskan satu tetes antisera sesuai dengan ketentuan pada kartu golongan darah, anti A, anti B, anti AB, dan anti RH. 6. Aduklah tetesan masing-masing antisera dengan darah menggunakan ujung tusuk gigi secara terpisah. 7. Kemudian biarkan beberapa saat kurang lebih 3 menit. Perhatikan apa yang terjadi pada masing-masing campuran darah dan antisera. Mana yang terjadi penggumpalan, mana yang tidak. Baik teman-teman, pada kegiatan kedua, pengukuran tekanan darah, kami menggunakan sphygmomanometer atau tensimeter manual atau digital. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses cek tekanan tensi atau pemeriksaan tekanan darah. Sebelum pemeriksaan, memastikan tubuh dalam keadaan rileks selama sekitar 1-2 menit agar hasil pengukurannya lebih akurat. Setelah itu, memasang manset tensimeter pada lengan bagian atas. Posisi manset dibuat pas, tidak terlalu longgar dan tidak terlalu ketat juga. Bagian selang berada di sisi dalam lengan. Lengan diletakkan di atas meja untuk permukaan datar, dengan posisi telapak tangan menghadap ke atas dan berada setinggi jantung. Selanjutnya, menekan tombol start pada bagian tensimeter. Manset akan mengembang dan mulai mengukur tekanan darah. Selama proses berlangsung, berusaha agar tetap diam dan tidak berbicara, biar hasilnya tuh tidak terganggu. Beberapa menit kemudian, tensimeter menampilkan hasil pengukuran berupa tekanan darah sistolik, yaitu tekanan saat jantung memompa, dan diastolik, yaitu tekanan saat jantung beristirahat. Selain itu, tensimeter juga menampilkan denyut nadi per menit. Setelah melakukan pengukuran tekanan darah pertama sebelum aktivitas, selanjutnya melakukan aktivitas fisik. Di sini disuruh untuk lari di tempat selama kurang lebih 5 menit. Setelah berlari dan perubahan ini terjadi karena aktivitas fisik dapat meningkatkan kerja jantung, sehingga tekanan darah dan denyut nadi bisa naik untuk sementara waktu. Setelah tubuh kembali beristirahat, tekanan darah akan perlahan turun kembali ke kondisi normal. Oke, jadi secara keseluruhan praktikum ini membantu kami memahami bahwa sistem sirkulasi manusia sangat responsif terhadap kondisi tubuh. Perubahan aktivitas fisik dapat memengaruhi tekanan darah, denyut nadi, dan kerja jantung secara langsung. Dengan demikian, kesehatan sistem sirkulasi sangat penting untuk menjaga fungsi tubuh secara optimal. Lalu, pada kegiatan ketiga, penghitungan denyut nadi atau jantung, alat dan bahan yang kami gunakan adalah stopwatch. Kegiatan 3. Menghitung denyut jantung atau nadi. Alat dan bahan stopwatch. Cara kerja. 1. Duduklah dengan santai, biarkan tangan dengan keadaan lemas. 2. Peganglah pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan. Tempelkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan tepat pada pergelangan tangan kiri. 3. Tekan sedikit sampai terasa denyut nadi pergelangan tangan. 4. Hitunglah banyaknya denyut nadi selama 1 menit. 5. Berlari-larilah selama 3 menit, kemudian hitung denyut nadimu selama 1 menit.
6. Catat semua perhitungan tersebut. Oke, jadi secara keseluruhan praktikum ini membantu kami memahami bahwa sistem sirkulasi manusia sangat responsif terhadap kondisi tubuh. Perubahan aktivitas fisik dapat memengaruhi tekanan darah, denyut nadi, dan kerja jantung secara langsung. Dengan demikian, kesehatan sistem sirkulasi sangat penting untuk menjaga fungsi tubuh secara optimal.